menamatkan di mana di dalam qualifying 1 berusaha bekerja keras di dalam qualifying 2 daripada fast rider untuk punya motor. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya. Saya senang dengan hasil race-nya karena saya nyalip dari start posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6. Kalau saya bisa start dari depan hari ini, saya yakin saya bisa fight buat podium. Di grid Moto3 musim 2026 ini, tensi persaingan makin brutal. Ada dua nama dari Asia Tenggara yang selalu jadi bahan perdebatan sengit publik, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia. Publik dan media sering memframing ini sebagai rivalitas abadi yang seimbang. Padahal, jika kita berani jujur membongkar fakta dan data telemetri di lintasan, mitos seimbang itu runtuh seketika. Mengapa? Karena secara statistik dan mentalitas, Veda sudah melesat jauh ke level yang berbeda. Di video ini, kita akan bedah tuntas fakta menohok mengapa sang bocah ajaib Indonesia unggul telak dan apa kelemahan fatal Hakim Danish yang membuatnya selalu tertinggal. Duduk manis, kita bongkar semuanya. Perbedaan paling mendasar dari kedua pembalap ini bukan sekadar tarikan gas, melainkan apa yang ada di dalam kepala mereka. Veda Ega Pratama adalah definisi nyata dari pembalap yang disiplin dan dingin. Fokus utama Veda adalah dirinya sendiri, motornya, dan limit sirkuit. Dia tidak peduli siapa di sebelahnya. Di sisi lain, Hakim Danish punya masalah psikologis fatal. Hakim secara terang-terangan menganggap Veda sebagai rival utama yang harus dikalahkan. Akibatnya, Hakim balapan dengan ego. Saat terobsesi mengalahkan Veda, fokusnya buyar. Dia lupa memperbaiki catatannya sendiri karena matanya terus tertuju pada bayang-bayang Veda. Ini adalah racun yang sangat merusak dalam karir balap profesional. Mari kita bicara data, karena angka tidak butuh simpati. Sebagai rookie di Moto3 2026, tantangan yang dihadapi sangat brutal. Namun lihat papan klasemen, Veda masih kokoh mengumpulkan poin dan masuk jajaran pendatang baru paling konsisten tahun ini. Veda mungkin tidak selalu start terdepan, tapi dia tahu persis cara membawa pulang poin. Dia mengukur risiko dengan presisi. Jika motornya mentok di posisi 8, dia amankan tanpa ceroboh. Berbanding terbalik dengan Hakim Danish. Inkonsistensi adalah nama tengahnya. Hakim punya bakat, tapi ketidakmampuannya mengatur strategi panjang dalam satu balapan membuatnya sering kehilangan poin-poin krusial karena sering memaksakan limit motor secara berlebihan. Kita sering disajikan ilusi manis di hari Sabtu. Hakim Danish sering tampil eksplosif mencetak satu lap cepat atau one lap pace. Dia bisa menembus kualifikasi kedua dan start dari 10 besar, membuat penggemarnya bersorak. Tapi, balapan tidak dimenangkan hari Sabtu. Saat lampu padam di hari Minggu, situasi berbalik drastis. Hakim yang start di depan justru sering gugup saat dikepung pembalap Eropa. Alih-alih melesat, posisinya perlahan merosot ke barisan belakang, finish buncit atau di luar zona poin. Kenapa? Karena kecepatan satu lap tidak ada artinya tanpa ketahanan mental dan kemampuan strategi ban untuk bertarung Spartan selama lebih dari 20 putaran penuh di tengah kerumunan beringas di Moto3. Untuk melihat bukti nyata dominasi Veda, kita harus membedah balapan epik di sirkuit Jerez baru-baru ini. Ini adalah seri yang menguliti perbedaan kelas keduanya. Akhir pekan itu sulit bagi Veda. Masalah setup membuatnya harus rela start dari posisi ke-17. Start dari posisi 17 di Moto3 sama saja masuk ke mesin penggiling daging. Jarak sangat rapat, risiko senggolan terjadi di setiap milimeter tikungan, dan tekanan aerodinamika rombongan sangat mencekik. Banyak pembalap muda yang mentalnya hancur jika harus start dari sana. Namun, apakah Veda panik dan menyerah? Sama sekali tidak. Dia mengubah tekanan mematikan itu menjadi bahan bakar motivasinya yang paling buas untuk merobek lintasan. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya. Saya senang dengan hasil race-nya karena saya nyalip dari start posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6. Kalau saya bisa start dari depan hari ini, saya yakin saya bisa fight buat podium.
Begitu balapan Jerez dimulai, Veda menyajikan masterclass yang bikin komentator dunia berteriak histeris. Veda membalap dengan sangat agresif namun bersih. Dia melakukan late braking ekstrem di tikungan krusial tanpa menyapu pembalap lain. Insting bertarungnya menyala sempurna. Dari posisi 17, Veda membelah kerumunan layaknya pisau tajam menembus mentega. Dia melewati rombongan besar dengan perhitungan matematis yang dingin. Mengangkat 11 posisi di sirkuit teknis sesulit Jerez adalah bukti valid bahwa Veda memiliki racecraft setara dengan calon juara dunia. Di sirkuit Jerez yang sama, mari lihat nasib Hakim Danish. Sesuai pola, Hakim memulai balapan dari posisi yang jauh lebih menguntungkan dibanding Veda, yakni di rombongan depan. Namun saat tekanan sesungguhnya dimulai, kelemahan mental Hakim kembali terekspos. Ketika pembalap Spanyol mulai bermain agresif melakukan blok, Hakim terintimidasi. Ruang balapnya tertutup, ritmenya kacau, dan bannya hancur lebih cepat. Alih-alih mempertahankan posisi 10 besarnya untuk meraih poin, Hakim perlahan mundur teratur. Dari harapan masuk 5 besar, ia justru terpuruk dan finish jauh di barisan belakang nyaris tanpa daya perlawanan. Sebuah ironi yang sangat menyakitkan bagi pendukungnya di Jerez. Keunggulan mutlak lainnya dari Veda adalah adaptasi instan. Waktu latihan di Moto3 sangat terbatas. Veda dikenal sebagai pembalap yang langsung nyetel dengan aspal sirkuit baru hanya di sesi free practice 1. Otaknya mampu memetakan titik pengereman dan apex secepat kilat. Inilah yang membuatnya kompetitif sejak Jumat pagi. Sebaliknya, Hakim bertipe lambat panas. Dia butuh belasan putaran untuk sekadar merasa nyaman. Masalahnya, saat Hakim baru mulai menemukan ritme, pembalap jenius seperti Veda sudah melangkah ke simulasi balapan panjang. Keterlambatan adaptasi inilah yang membuat Hakim selalu tertinggal satu langkah dari sang rival asal Indonesia tersebut. Moto3 sering disebut arena gladiator aspal karena 20 motor bisa masuk satu tikungan serentak. Seni bertahan hidup di sini disebut racecraft. Veda adalah gladiator cerdas. Dia paham presisi kapan memanfaatkan slipstream dan kapan harus memotong mendadak. Agresivitasnya sangat tertata. Di sisi lain, Hakim sering terlihat cuma numpang lewat di rombongan. Saat terjebak dalam slipstream, Hakim jarang mengambil inisiatif memecah formasi. Dia cenderung pasif menunggu lawan melakukan kesalahan. Akibatnya, alih-alih menjadi predator yang memangsa di tikungan, Hakim malah menjadi korban yang terus didesak mundur tanpa mampu memberikan serangan balik yang berarti. Membedah teknis gaya balap, ada jurang pemisah. Veda mengandalkan teknik late braking gila. Dia mengerem lebih lambat dari siapapun, memaksa masuk ke sisi dalam, dan merusak ritme lawan di depannya. Ini butuh nyali besar dan feeling rem absolut. Sementara Hakim Danish lebih menyukai smooth cornering, menjaga kecepatan di tengah tikungan. Gaya halus ini sempurna kalau dia balapan sendirian di posisi terdepan. Tapi di kerasnya rombongan Moto3, pembalap agresif seperti Veda akan dengan mudah menusuk dan merampas jalurnya. Hakim sering mundur karena tak berani berduel sengit adu rem di batas traksi motor. Tolong jangan abaikan fakta raksasa ini, Veda Ega Pratama adalah seorang atlet Red Bull. Status elit ini bukan sekadar tempelan stiker. Berada di radar Red Bull berarti Veda diakui dunia memiliki DNA juara. Veda mendapat akses fasilitas fisik, psikologi, dan nutrisi standar MotoGP. Ekosistem ini meremukan ego dan membangun mental baja. Hakim Danish, meski didukung negaranya, tak punya privilege akademi sekelas ini. Veda dididik bukan untuk memikirkan gengsi regional, melainkan diajarkan membantai juara-juara Eropa. Standar ambisi Veda menembus langit di kelas Moto3, sementara fokus sang rival masih terjebak di tanah. Hakim Danish memikul gunung beban di pundaknya. Sebagai satu-satunya harapan Malaysia, ekspektasi publik kepadanya sangat tidak masuk akal. Parahnya, ekspektasi ini berubah jadi racun saat publik memaksanya membandingkan diri dengan Veda. Hakim terpaksa menanggung harga diri bendera di tiap putaran gas. Saat dia disalib Veda, mentalnya langsung rontok. Berbeda 180 derajat dengan Veda. Meski fans Indonesia super fanatik, sifat bawaan Veda yang kelewat cuek membuatnya kebal dari bisingnya media sosial. Dia fokus pada setir motornya, bukan pada layar HP-nya. Veda balapan untuk mimpinya, bukan untuk membuktikan apapun pada netizen. Tarik mundur ke
ke belakang, rivalitas ini sebenarnya tak pernah seimbang sejak di IATC. Veda adalah alien yang memegang rekor juara dengan rentetan kemenangan tak wajar. Hakim selalu melihat plat nomor Veda di masa pertumbuhannya. Secara psikologis, ini menanamkan mental block di otak Hakim. Tiap kali melihat warna helm Veda mendekat, muncul kepanikan kecil yang menghancurkan ritmenya. Veda adalah monster masa lalu yang belum sanggup ia taklukkan. Bagi Veda, Hakim hanya satu dari puluhan pembalap yang pernah ia pecundangi. Perbedaan memori sejarah ini membuat Veda selalu menari lepas di atas lintasan tanpa beban sedikit pun. Pada akhirnya takhta kelas dunia tidak diraih dari satu putaran kualifikasi yang cepat. Gelar diraih dari kejamnya konsistensi menambang poin seri demi seri. Veda sedang membangun beton fondasi itu. Agresivitas liarnya kini dilengkapi otak profesor. Jika situasi tak memungkinkan, dia tahan ego dan ambil poin yang ada tanpa menjatuhkan diri. Hakim masih harus bertapa mempelajari seni menahan diri ini. Selama ego dan obsesinya pada Veda lebih besar dari strateginya, Hakim hanya akan jadi pembalap mediocre. Veda telah meracik formula ajaib, keberanian gladiator dipadu dengan kecerdasan seorang veteran balap sejati. Fakta, data, dan logika telah berbicara sangat lantang. Veda Ega Pratama unggul telak. Dia tidak hanya menang di atas kertas, tapi menghancurkan rivalnya melalui mentalitas petarung yang utuh. Veda sedang membuka karpet merahnya sendiri menuju Moto2 dan takdirnya di MotoGP. Sementara itu, jika Hakim tak segera berhenti memikirkan Veda dan mulai berbenah ke dalam diri, karirnya akan segera tergilas roda zaman. Bagaimana menurut kalian? Setuju bahwa Veda memang ada di dimensi yang berbeda setelah apa yang terjadi di Jerez? Tulis argumen cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah balap tergila lainnya. Gaspol! Menamatkan di mana di dalam qualifying 1 berusaha bekerja keras di dalam qualifying 2 daripada Fast Rider untuk punya motor. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya. Saya senang dengan hasil race-nya karena saya nyalip dari start posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6. Kalau saya bisa start dari depan hari ini, saya yakin saya bisa fight buat